Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya saat ini akan memandu Bapak Ibu dalam melakukan pengentrian penyusunan dokumen Renstra OPD. Untuk diketahui bahwa saat ini aplikasi perencanaan yang dibuat oleh Dell e-Government Center telah dikembangkan menjadi versi kedua untuk mengakomodir Permendagri 90 yang terbit pada akhir tahun 2019 yang lalu, di mana Permendagri 90 itu uh, digunakan untuk memapping apabila RPJMD kita yang lama masih menggunakan Permendagri 13, atau untuk RPJMD yang baru untuk periode yang uh, saat ini sedang berjalan, semisalnya di Kabupaten Tapanuli Utara yang benar-benar baru melakukan pemilihan kepala daerah yang baru sehingga diwajibkan menggunakan program kegiatan Permendagri 90. Sementara untuk kabupaten lain yang tersisa masa RPJMD-nya setahun lagi itu akan melakukan proses mapping pemetaan dari dari program kegiatan Permendagri 13 ke Permendagri 90. Selain itu juga Permendagri 90 digunakan untuk aplikasi e-budget, sehingga uh, kami uh, akhirnya mengembangkan aplikasi perencanaan versi 1 menjadi versi 2 sehingga bisa mengakomodir Permendagri 90. Itulah latar belakang kenapa kami mengembangkan menuju ke aplikasi versi kedua. Bapak Ibu, untuk uh, pengentrian aplikasi itu dimulai dari pengentrian RPJMD. Pengentrian RPJMD sudah dilakukan oleh teman-teman di uh, admin perencana, sehingga saat ini proses yang akan dilakukan lagi adalah pengentrian Renstra OPD. Saat ini ada beberapa kabupaten yang menggunakan Permendagri 90. Misalnya Kabupaten Humbang Hasundutan yang walaupun tinggal 1 tahun lagi, karena pertimbangan Kuap PPS wajib menggunakan Permendagri 90. Oleh karena itu teman-teman di Bapeda Kabupaten Humbang akhirnya memutuskan untuk menggunakan Permendagri 90 dari awal. Berbeda dengan Kabupaten Tobasa dan Nia Selatan yang masih menggunakan Permendagri 13 dan kemudian dipetakan ke Permendagri 90. Jadi ada beberapa variasi dari mitra-mitra aplikasi perencanaan mitra-mitra dari Dell e-Government Center dalam menggunakan aplikasi versi 2 nanti. Namun proses yang dilakukan adalah sama, yaitu pengentrian Renstra, RPJMD, Renstra, Renja, kemudian masuk ke tahapan verifikasi, masuk ke RKPD, lalu masuk ke e-budget yang melakukan proses Kuap PPS sampai ke APBD, kemudian masuk ke penatasan keuangan, aset, dan seterusnya. Nah, jadi saat ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam melakukan proses pengentrian Renstra OPD. Jadi Bapak Ibu, memang ada beberapa fitur yang baru di mana aplikasi ini akan mewajibkan kita untuk mengentri dulu surat-surat kita, kemudian tim penyusun Renstra, kemudian ada dokumen-dokumen pendukung, baru masuk ke Renstra. Namun demikian, karena kita dalam keadaan mendesak, karena saat ini kita sudah harus mengeluarkan rancangan akhir. Oleh karena itu kita melakukan skip atau melanjutkan langsung menuju ke pengentrian Renstra OPD.
Nanti baru dokumen-dokumen menyusul, pengentrian-pengentrian dokumen menyusul. Nah, saat ini kalau kita mau menyusun Renstra OPD, yang perlu kita siapkan adalah yang pasti pertama adalah pengentrian program. Program yang diberikan kepada OPD. Saat ini program telah disusun oleh teman-teman di admin perencana. Jadi bagaimana untuk menuju ke sini? Bapak Ibu nanti bisa login, membuka dulu aplikasi. Bapak Ibu seperti biasa menggunakan aplikasi perencanaan nama daerah. Kemudian karena kita masih menggunakan versi 2 dan versi 1 masih live, masih berjalan juga, maka kita berikan versi 2 di sini sehingga bisa membedakan mana yang versi 1, mana yang versi 2. Nah, misalnya kita login, kalau Bapak Ibu buka versi 2 akan berbentuk seperti ini. Ya, ini adalah dashboard umum yang belum terisi. Bapak Ibu bisa klik yang sebelah sini, sebelah sudut kanan atas untuk login. Nah, ini Bapak Ibu bisa login. Saat ini memang masih menggunakan akun OPD, akun yang sama dengan akun versi 1. Namun nanti dengan berjalannya waktu kita implementasi e-kinerja dan Simpek, maka nanti kita akan integrasi dengan NIP sehingga nanti diharapkan kita bisa menggunakan NIP sebagai akun kita. Oke, jika sudah berhasil login, maka kita bisa memilih menu Renstra OPD. Bapak Ibu, di sini kita punya pilihan. Pilihannya ada 3, RPJMD yang mana yang mau kita pakai. Apa bedanya? Perbedaannya adalah yang hijau ini adalah yang posisi draft. Artinya kita bisa melakukan perubahan. Tetapi yang posisi merah seperti ini itu kita tidak bisa melakukan perubahan sama sekali. Jadi nanti kalau hanya sekedar melihat, Bapak Ibu bisa melihat RPJMD lama, itu bisa menggunakan yang merah. Tapi nanti untuk yang posisi kita mau bekerja nanti bisa menggunakan yang warna hijau. Nah, di sini ada 3 tab. Ya, yang pertama namanya pengajuan program kegiatan, Renstra dan Renstra nonaktif. Apa bedanya? Perbedaannya adalah ini adalah lembar untuk kerja. Jadi nanti ada proses pengajuan dan proses verifikasi oleh admin-admin Bapeda, admin-admin bidang di Bapeda. Jadi Bapak Ibu mengisinya di sini, kemudian jika sudah disetujui, maka otomatis akan masuk ke sini. Kemudian kalau Bapak Ibu menghapus Renstra Bapak Ibu, program kegiatan yang mungkin salah kita isi, kita bisa menghapus dan nanti akan ada di Renstra nonaktif. Jadi nanti akan berada di sini untuk yang sudah kita hapus. Jadi tidak ada penghapusan data. Jadi Bapak Ibu pun kalau nanti menghapus data tidak usah takut karena di sini nanti akan ada tombol-tombol untuk mengembalikan ke proses ke sebelumnya. Jadi memungkinkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengentry? Jadi Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan kolom-kolom ini dan tombol-tombol ini maksudnya apa. Cuman karena belum ada data, jadi saya kesulitan menjelaskan. Oleh karena itu kita coba tambah data. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa memilih sub kegiatan. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan pilih sub kegiatan. Jadi nanti kita bisa pilih. Kita pilih dulu sub kegiatan. Nah, ini adalah program-program RPJMD yang sudah diberikan kepada OPD kita. Saya menggunakan akun dari Bapeda, OPD Bapeda. Di sini kita lihat bahwa ini adalah OPD. Yang ini adalah kode dari OPD, ya sesuai dengan Permendagri 90.
OPD memiliki kode masing-masing dan sesuai dengan urusan dan bidang urusannya. Jadi di sini ada OPD, di sini bidang urusan OPD, kemudian ini adalah urusan OPD, ini adalah bidang urusan OPD. Di dalamnya itu ada program-program. Jadi inilah program-program yang diberikan atau didelegasikan, program-program RPJMD yang didelegasikan kepada OPD. Jadi inilah program yang diberikan kepada Bapak Ibu, atau inilah program-program yang Bapak Ibu bisa pakai. Di dalamnya ada kegiatan, di dalamnya ada sub kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Di sini ada tombol aksi, Bapak Ibu bisa memilih, tinggal memilih mana kegiatan yang mau diambil untuk diletakkan atau dimasukkan ke dalam Renstra OPD. Jadi kalau kurang data, Bapak Ibu bisa mengolah di sini. Bapak Ibu bisa mengekspor data ke Excel lewat tombol ini. Tombol ini bisa dipakai untuk menutup dan membuka tree. Jadi supaya lebih mempermudah, Bapak Ibu juga bisa melakukan filter di kolom-kolom ini. Kolom ini misalnya kalau butuh kegiatan misalnya yang koordinasi, nah, maka yang akan muncul nanti cuman yang koordinasi saja. Jadi kalau kesulitan terlalu banyak kegiatan kegiatan yang Bapak Ibu mencari, Bapak Ibu bisa menggunakan filter ini untuk melakukan pencarian. Nah, sekarang saya contohkan Bapak Ibu memilih tombol aksi, atau mau saya mencontohkan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sebagai sub kegiatan yang akan saya tambahkan di dalam Renstra saya. Di sini akan langsung kelihatan bahwa ini adalah program, ini adalah sub kegiatan, ini adalah kegiatannya, ini adalah programnya. Kemudian ini adalah indikator hasil yang kita urai nanti di indikator kegiatan, sub kegiatan, kegiatan dan sub kegiatan. Kemudian di sini adalah target. Di sini adalah target kinerja. Ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan edit di sini. Kenapa? Karena ini adalah program yang sudah ditetapkan di RPJMD. Ini adalah target-target yang diberikan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mencapai dari program yang sudah ditentukan untuk OPD Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kolom anggaran. Ini adalah pagu anggaran yang diberikan setiap tahun dimulai dari 2020 sampai 2024. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini adalah pagu terpakai. Apa itu pagu terpakai? Pagu terpakai adalah hasil kumulatif dari pagu sub kegiatan yang Bapak Ibu entry. Jadi nanti inilah validator kita. Jadi kalau kita sudah ngentri 10 juta, 100 juta, itu nanti akan kelihatan di sini, sehingga kita bisa membandingkan dengan program yang kita sudah punya. Ya, setelah kita tambah seperti ini sudah oke, dan kita simpan. Di sini kita akan disajikan informasi bahwa kita data sudah berhasil masuk ke sistem. Di sini sudah ditambahkan koordinat kegiatan dan sub kegiatannya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa sudah ada tree atas sub kegiatan yang kita sudah pilih tadi. Permasalahannya adalah masih kosong. Anggaran masih kosong. Bapak Ibu kita bisa melihat di sini yang nampak memang cuman pagu. Di sini adalah tahun-tahun periode RPJMD kita. Di sini ada anggaran. Nah, ini kita bisa lihat di sini kalau kita klik tombol di tahun, maka kita akan punya dua kolom. Itu kolom anggaran dan kolom target kinerja. Kenapa masih kosong? Ini adalah target dari program. Sudah ada di sini, langsung sudah otomatis masuk ke sistem. Sekarang coba kita isikan pagu di sub kegiatan ini. Kita klik tombol aksi dan kita akan mendapatkan info seperti yang tadi. Namun sudah ada juga kolom-kolom untuk kita isi, yaitu di sini ada di level kegiatan. Kegiatan kita harus memilih di mana lokasi kegiatan itu.
lokasi kegiatan, kemudian di sini ada kode lokasi kegiatan dan nama lokasi. Misalnya kita mau buat kegiatan ini kita pilih di sini sudah ada info kewilayahan dari Kabupaten Bapak Ibu. Karena saya menggunakan Kabupaten Tapanuli Utara, maka yang akan jadi peran di sini adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Di sini ada kecamatan, di sini ada desa. Sudah termasuk di dalamnya kode-kode wilayah. Ya. Nah, misalnya kita meletakkan kegiatan itu di Kabupaten Tapanuli Utara. Lalu kita diminta untuk memasukkan indikator kegiatan, indikator keluaran, ya, keluaran ya Bapak Ibu. Jadi keluarannya kita bisa letakkan di sini. Misalnya ini program indikatornya, ini kebetulan belum terisi. Oke, kita isi indikator keluarannya, misalnya meningkatkan koordinasi keluarannya, ketercapaian. Misalnya ini karena saya juga kurang paham mengenai makna dari indikator, ketercapaian atau peningkatan koordinasi. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada dua yang diminta, yaitu indikator dan tolak ukur. Nah, apa sih bedanya? Saran saya ini memang Bapak Ibu ini akan keluar. Ini ada dua output yang akan keluar. Yang pertama ini akan keluar di RKPD. Karena apa? Mesti ada dua. Ini memang ada perbedaan di perencanaan dan penganggaran Bapak Ibu. Jadi ini ketika kita isi, inilah yang nanti kolom ini yang akan muncul di RKPD. Namun kalau tolak ukur ini akan keluar di RKA. Karena kita nanti akan sampai ke e-budget, sampai ke RKA, sampai pra-RKA, RKA sampai e-budget, sampai APBD. Maka saran saya silakan diisi ini tolak ukur ini. Tolak ukur dari kegiatan. Jadi ini indikator keluarannya, angka presentasi, koordinasi, ketercapaian koordinasi antar koordinasi perencanaan, koordinasi penyusunan. Berarti tepat waktu ya. Tolak indikatornya. Misalnya ini saya kurang tak paham ketepatan waktu penyusunan, misalnya tolak ukurnya. Saran saya memang ini adalah kalimat aktif. Jadi misalnya meningkatkan, menurunkan, nah itu bisa dipakai di tolak ukur. Tapi itu memang ranahnya Bapak Ibu untuk penyesuaian di program kegiatan Permendagri 90. Permasalahannya memang Permendagri 90 tidak menentukan indikator dari program kegiatan dan subkegiatannya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada satuan yang Bapak Ibu pilih. Silakan sesuaikan dengan indikator Bapak Ibu. Misalnya saya memilih persen di sini. Bapak Ibu bisa filter ya, Bapak Ibu bisa filter. Ya. Kemudian tolak ukur hasil. Nah, kira-kira hasilnya apa? Ini juga
tuntutan dari RKA di Permendagri 90. Eh, ini adalah tolak ukur hasil. Ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja nanti. Saya copy saja dulu dari sini. Kemudian satuan hasil. Nah, kemudian ada data, pilih data indikator kegiatan. Data indikator apa itu? Jadi Bapak Ibu yang sudah nanti menggunakan e-database, ini sudah integrasi dengan e-database, jadi Bapak Ibu bisa pilih. Nanti diharapkan ketika kita mengisi data realisasi atau data pembangunan di e-database itu bisa langsung connect ke sini. Jadi baseline, dihitung jadi berapa dan lain-lain itu bisa menggunakan e-database. Saya coba misalnya kurang, nggak ada yang cocok Bapak Ibu. Nanti ini boleh dikosongin, tapi nanti silakan koordinasi dengan Bapeda masing-masing. Sekarang kita ngisi target. Target dari apa? Target dari keluaran. Ini target dan pagu kegiatan. Jadi kita mengisi targetnya. Targetnya berapa dari indikator yang ini? Ya, targetnya misalnya 90% atau meningkat ya dari 70 misalnya 75, 80, 85, 90%. Pagunya Bapak Ibu bisa mengentrinya di sini. Dan ini akan dikunci. Bapak Ibu jangan terkejut nanti kalau ada proses validasi. Jadi Bapak Ibu akan dikunci karena tidak boleh melebihi pagu program. Nah, ini karena masih kosong, jadi kita bebas mengisi. Nah, Bapak Ibu juga nanti kalau kita sudah isi ini, misalnya lah kita isi ini 15, ini jadi 2, ini jadi 30, ini jadi 40. Nanti setelah kita entry data sub kegiatan di bawah program itu akan dihitung dan akan ditempatkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memantau dari angka-angka yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke sub kegiatan. Kalau sub kegiatan sama, Bapak Ibu diminta untuk pilih lokasi sub kegiatan. Jadi di sini Bapak Ibu kita sekaligus mengentry kegiatan dan sub kegiatannya. Lalu bagaimana kalau saya mengentry sub kegiatan kedua? Ya, kalau sub kegiatan kedua, walaupun demikian, info yang Bapak Ibu sudah entry di kegiatan pertama akan muncul juga. Artinya kalau Bapak Ibu mau memperbaharui bisa dilakukan. Nah, di sini misalnya saya copy saja dari indikator di atas. Tolak ukur di atas, kemudian saya pilih indikatornya, data indikator subkegiatannya saya kosongin ya. Bapak Ibu bisa memilih nanti kalau misalnya hasil kesepakatan dengan Bapeda harus diisi. Itu akan mempermudah proses evaluasi RPJMD, evaluasi Renja, evaluasi RKPD, karena di aplikasi ini sudah ada juga fitur untuk evaluasi, namun belum saya keluarkan di menu. Saya copy saja Bapak Ibu supaya gampang. Ya,
setelah itu kita simpan. Ini info bahwa data kita sudah masuk ke sistem. Ini info baik itu kegiatan, indikator, dan pagunya dan targetnya sudah terisi dan sukses. Dan kita lihat di sini dan ini ya bahwa oh ya, satu tidak berhasil karena memang tahun 2020 tadi programnya nol ya. Jadi ada satu harusnya tadi di reportnya itu dikasih tahu bahwa ada yang tidak berhasil dimasukkan. Kenapa? Karena sudah melebihi dari pagu program. Kenapa? Karena pagu programnya nol. Jadi kita lihat di sini tahun 2020 kosong semua. Jadi sistem langsung menolak Bapak Ibu kalau melebihi pagu program. Sama kayak di versi 1. Nah, ini indikatornya diterima, targetnya diterima, pagunya tidak diterima. Nah, sekarang kita coba lihat di 2021. 2021 sepertinya menarik. Di sini kita lihat ada anggaran, ada target. Di sini anggaran, ada subkegiatan, ini pagu kegiatan, ini adalah pagu program. Jadi nanti ini sepertinya 2 juta ini lebih besar dari kegiatan. Namun tidak lebih besar dari program. Yang dibandingkan di sini memang hanya subkegiatan versus program. Namun kegiatan ini akan dibandingkan ketika Bapak Ibu mengajukan proses di sini. Jadi bagaimana kalau saya salah seperti ini? Kita mau rubah. Kita tombol aksi, kita rubah, kita bisa mengubahnya di sini. Seperti ini. Ini sudah berbeda dengan versi 1 kemarin. Ya. Kita lihat informasinya. Sekarang kita lihat. Ini kita buka anggarannya, tahunnya kita buka anggarannya. Di sini sudah sama 1,5 di 1,2 M. Dan ini bisa kita tambah terus. Bapak Ibu bisa tambah lagi kegiatan berikutnya. Ini info-info untuk membantu Bapak Ibu mengelola kegiatan dan subkegiatan. Ini perbandingan pagunya. Bagaimana dengan targetnya? Kita lihat targetnya. Ini targetnya. Ini di sini 80. Ini untuk subkegiatan, untuk kegiatan 75 dan program 100. Begitu juga di tahun-tahun yang lain. Tahun yang lain juga kita bisa banding-bandingkan. Datanya banyak. Nah, sekarang bagaimana kalau apalagi ada fitur apa? Di sini kita bisa punya fitur buka tutup tree. Ini bisa mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pencarian. Di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan pencarian terhadap kode. Mau berdasarkan uraian bisa. Nanti kalau ada satuan bisa difilter. Kemudian di sini menarik Bapak Ibu, di sini kita bisa menggunakan filter angka di sini. Misalnya kita mau cari lebih besar dari 100, maka yang akan muncul adalah misalnya 100.000. Nah, kita bisa membuat filter seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari pagu-pagu, mencari kegiatan secara lebih baik dibanding versi 1 kemarin. Ini statusnya draft. Apa artinya draft? Berarti belum kita ajukan. Sama kayak di e-budget, e-planning pun demikian. Nanti setelah ini kita akan coba mengajukan. Kemudian di sini ada tombol refresh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan F5 reload gitu. Jadi karena kita sudah menggunakan tombol di sini, dia cuma mau mengambil kembali data dari server. Kemudian bagaimana kalau kita menghapus? Kita bisa menghapus. Ini kita klik tombol hapus.
kita harus memilih dulu kegiatan mana yang mau dihapus. Jadi kalau kita sudah kita klik hapus, maka dia akan otomatis pindah ke Renstra nonaktif. Nah, kenapa Renstranya masih kosong? Karena belum ada yang disetujui. Jadi nanti kita ajukan, nanti lalu disetujui, maka akan masuk kegiatannya ke Renstra. Artinya sudah valid, sudah oke, siap dipakai untuk Renja. Nah, bagaimana sekarang? Oh, di sini ada tombol lagi, tombol ekspor data. Kita coba ekspor data. Ekspor data itu mengekspor data yang ada di tabel ini ke uh, ke Excel. Ini contohnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tombol yang hasil dari ekspor. Dan kemudian Bapak Ibu, memang yang kelihatan saja yang akan muncul di Excelnya. Oleh karena itu kalau misalnya kita mau buka ini, kita mau keluarkan juga targetnya, kita bisa keluarkan dulu semua supaya kita waktu ekspor datanya lengkap. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat data yang lain di sini, ada banyak. Ada baseline, ada satuan, ada lokasi, ada jenis. Jenis itu organisasi. Saya mau lihat sampai di kegiatan saja atau filter seperti itu bisa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan mau mengeluarkan ke Excel prioritas. Ini prioritas kebetulan belum diisi. Kemudian aturan. Nah, ini aturan Permendagri 90 itu juga akan bisa kita ekspor ke Excel. Jadi kalau merasa terlalu sesak, saya nggak mau melihat, saya cuma mau melihat deskripsi dan pagu, kodenya nggak usah, kita bisa matikan kodenya, ya, maka kode nggak akan keluar. Jadi kita bisa memanajemen data-data yang ada di sini dengan lebih baik. Setelah kita merasa bahwa Renstra kita atau kegiatan kita sudah oke, dan kita mau mengajukan supaya bisa dilakukan verifikasi oleh verifikator. Jadi Renstra pun nanti secara ideal memang akan bisa ada verifikasi, namun karena waktu nanti bisa langsung nanti tergantung permintaan Bapeda apakah mau langsung diverifikasi atau tidak. Jadi bagaimana kalau kita mau mengajukan? Klik tombol ajukan, lalu klik ajukan. Ya, sudah selesai pengajuan. Ya, di sini sudah ada label posting. Kalau sudah kita posting, maka otomatis tombol edit, tombol rubah sudah tidak ada lagi. Jadi kita kalau mau melihat tetap bisa melihat, tapi kita tidak bisa lagi melakukan perubahan kecuali diizinkan oleh admin yang bertugas. Ya, demikian mungkin untuk penyusunan Renstra. Nanti tutorial lengkapnya akan saya buat. Ini tutorial darurat yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam waktu singkat ini, karena kita akhir bulan Juni ini sudah harus selesai mengentry sampai RKPD. Oleh karena itu kami berharap tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu dalam penyusunan Renstra OPD. Demikian tutorial ini. Salam sejahtera untuk kita semua.